sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita lebih lagi untuk memuji menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bawa penyembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami, pimpin ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Setiap jemaat-Mu yang datang, bahkan yang ada di rumah Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar anugerah-Mu, kasih-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Biar kasih-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Yes Tuhan.
bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, Engkau luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Biar dunia melihat kasih-Mu, dunia melihat kebaikan-Mu Tuhan. Biar dunia melihat pengorbanan-Mu, biar dunia melihat salib-Mu. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, ya nama syandara nama Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Ya nama syara nama syara nama syandara nama Ikarapa syara nama syara nama syara nama syandara nama. Yes Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa dalam setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari setiap penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau
Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, amin. Lebih lagi kita mau bersuka cita, kita mau puji Dia. Yes.
Deklarasi Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Yes, Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Pada
Kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Janji firman-Mu, di mana dua orang berkumpul, Engkau hadir. Demikian juga kami percaya, Tuhan, kami melihat kuasa-Mu dinyatakan pada pagi hari ini. Kami melihat kebaikan Tuhan kami rasakan pagi hari ini. Tuhan, jangan lalukan dari kami seorang pun, Tuhan, tidak mengalaminya. Pribadi lepas pribadi kami merasakan jamahan Tuhan. Kami merasakan lawatan Tuhan. Berdaulat atas Tuhan atas tempat ini. Kami percaya segala kuasa bukan dari Tuhan. Kami hardik dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Tuhan boleh bekerja atas tempat ini, Tuhan. Bapa, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini akan menarik banyak jiwa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pujian penyembahan kami dengan kerendahan hati kami memohon kiranya berkenan di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan Tuhan atas tempat ini, atas kami, Tuhan. Biarlah Tuhan, baik di tempat ini maupun melalui live streaming, kami percaya terjadi lawatan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mendengar firman-Mu. Bapak, layakkan hamba menjadi perantara untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami, Tuhan, yang hadir di tempat ini maupun melalui live streaming, hati kami menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditabur di dalam nama Tuhan Yesus, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus yang berkati kami. Setiap kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Salam. Belum semua. Salam. Ya, puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan yang akan saya sampaikan, saudara, hari ini saya tidak bersama dengan istri saya. Biasanya istri saya duduk di depan, dukung dalam doa, karena saya tahu untuk berdiri di depan tidak mudah, saudara terkasih dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah berdiri di mimbar ini tidak mudah, perlu dukungan doa dan topangan doa. Bagi teman-teman yang lagi belajar preaching, kuncinya adalah untuk menjadi pembicara yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, pagi-pagi tadi dapat telepon dari salah satu keponakan, telepon istri saya, katakan kakak sudah meninggal. Kakak istri saya nomor 1, ipar saya nomor 1 meninggal tadi pagi di Emir Muiz. Istri saya menangis sejadi-jadinya, lalu saya peluk, kami hanya berdoa. Tuhan yang memberi dan terpujilah Tuhan yang mengambilnya. Itu kenapa istri saya pagi hari ini tidak datang. Tadi sebelum saya naik, saya bilang, sayang, saya sudah mau naik mimbar. Tuhan memberkati kita semua terhadap Tuhan. Jadi kita masuk ke firman Tuhan, kita buka di Markus 8. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan saja buat saudara. Saudara boleh membuka handphone atau mengikuti di media. Tapi saya bacakan saja buat saudara. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat yang pertama berbunyi demikian. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Ayat yang ketiga, dan ketika mereka kusuruh pulang ke rumahnya, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu
dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita kembali ke ayat yang pertama. Langsung saja. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-murid dan berkata, saudara terkasih di dalam Tuhan, ternyata persoalan yang namanya persoalan hidup, makanan salah satunya, juga ternyata jadi persoalan ketika zaman Yesus melayani. Jadi bukan sekarang saja mengenai pergumulan hidup itu menjadi persoalan buat kita. Zaman Yesus melayani, ini juga satu persoalan. Kalau saudara baca di ayat sebelumnya, di pasal yang ke-6, Yesus juga memberi makan 5.000 orang, saudara terkasih dalam Tuhan. Yang menarik nanti, bukan kita bandingkannya, kita belajar dari ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, dan kejadiannya tidak beberapa lama, Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya berdoa kita ada menangkap sesuatu pesan Tuhan dari pelajaran firman kita hari ini, saudara Tuhan. Jadi persoalan hidup, permasalahan, pada zaman Yesus ada pun pelayanan ada. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi bukan sekarang saja persoalan yang namanya makanan menjadi persoalan yang krusial, saudara terkasih Tuhan. Tapi yang menarik adalah pada waktu itu mereka datang ke tempat yang tepat. Ada Yesus di tengah-tengah mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk ke ayat yang kedua. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Tuhan selalu memenuhi saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayakah saudara, iblis bisa memberkati saudara? Percayakah saudara, iblis bisa memberi jabatan buat saudara dan kekayaan? Bahkan itu pernah ditawarkan kepada Yesus. Jika engkau menyembah aku, bumi dan segala isinya akan kuserahkan kepadamu. Saudara, saya percaya apa yang saya katakan tadi bisa memberi jabatan. Pada waktu saya belum percaya Yesus, zaman saya SMA, ketika saya di Pekanbaru, yang namanya okkultisme itu, karena kami punya prinsip pada waktu itu, orang-orang di kampung kami punya prinsip, kalau pergi keluar rumah harus bawa payung. Artinya adalah sebelum kamu pergi merantau, kamu harus sudah diisi lebih dulu. Ketika kamu diserang orang, kamu sudah ada isi, jadi kamu nggak kosong ketika merantau. Jadi saya diisi, saudara Tuhan. Yang namanya waktu itu ilmu kebal, waktu itu ada pelepasan Pak Gembala dari tim dari Jakarta, saya di pelepasan ilmu kebal, yang namanya ilmu pengasihan, yang namanya untuk supaya kita dikasih orang dan jabatan kita bisa naik. Itu terjadi, saudara Tuhan. Di tempat kami itu hampir semua orang yang naik itu rata-rata saya tahu itu karena okkultisme. Lalu mereka pergi ke orang-orang yang namanya katanya orang pintar. Buat saya bukan orang pintar, tapi paranormal ya. Mereka pergi. Nah, iblis bisa memberi saudara jabatan, iblis bisa memberi saudara kekayaan, tapi iblis nggak pernah bisa mengasihi saudara. Itu kenapa Allah datang sebagai kasih. Kata Tuhan di ayat yang kedua adalah hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dengan melihat banyaknya orang, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Saya berdoa, sekarang juga saudara bisa merasakan belas kasihan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara terkasih dalam Tuhan, sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makan. Yang menarik adalah, bukan pada hari pertama Yesus memberi mereka makan? Kenapa bukan pada hari pertama Yesus memberi mereka makan? Alkitab mencatat sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus. Sepertinya Tuhan tidak melakukan sesuatu pun dalam hidup mereka di hari yang pertama. Hari yang kedua, kenapa bukan hari itu Tuhan memberi mereka makan? Patut kita pertanyakan, patut kita renungkan. Kenapa sampai 3 hari baru Tuhan bertindak? Di tempat itu sunyi, nggak ada makanan, nggak ada Grab dan GoFood. Kalau kita lewat Gojek, yang bisa kita pesan. Di tempat itu sunyi, Alkitab mencatat. Ada waktunya Tuhan tidak menjawab engkau pada hari yang pertama. Bisa jadi pada hari kedua tidak menjawab engkau bukan karena Tuhan tidak mengasihi engkau. Tuhan berkata karena hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Mungkin hari ini kita di hari yang pertama sedang menantikan pertolongan Tuhan. Apapun persoalan dan pergumulan kita, mungkin hari ini kita di hari yang kedua. Saudara, kalau kita saya bandingkan sedikit dengan Yesus memberi makan 5.000 orang. Alkitab mencatat pada hari itu Yesus memberi 4.000 orang makan.
Bisa saja pada hari pertama waktu mereka, sebab waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, pada hari pertama mereka diberi makan ketika hari sudah mulai gelap. Yesus memberi mereka makan pada hari pertama. Tapi pada kejadian Yesus memberi makan 4.000 orang, hari yang ketiga baru Yesus memberi mereka makan. Apa jadinya kalau pada hari pertama ketika mereka menantikan Tuhan Yesus memberi makan, ternyata tidak terjadi sesuai yang mereka harapkan. Ada yang pulang 500 orang. Hari yang kedua mungkin lebih bertahan lagi. Dia pikir mungkin hari kedua Yesus akan menjawab, akan memberi makan. Ternyata hari kedua Yesus belum memberi makan. Mungkin ada yang pulang 500 orang. Ini patut diduga, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya nggak membuat ilmu pasti, tapi patut diduga. Kenapa hanya 4.000 orang? Bisa saja yang datang pada hari ini adalah orang yang datang waktu 5.000 orang yang makan waktu Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Bisa saja pada hari pertama, karena mereka nggak mendapat makanan pulang. Bisa jadi berkata, aku masih punya keluarga yang harus kuberi makan. Aku masih punya pekerjaan yang harus ku kerjakan. Begitu hari pertama, firman terus. Firman saja. Mungkin ada yang berkata demikian. Hari-hari ngomongnya firman terus, tapi realita dan tindakannya nggak ada. Bisa saja ada yang pulang. Hari kedua, ada orang yang lebih bertahan lebih lama. Hari kedua, bisa saja juga ada yang pulang. Sudah 2 hari kemarin begitu datang langsung diberi makan. Hari ini belum diberi makan. Bisa saja pada hari itu ada yang pulang, saudara Tuhan. Ada yang menyerah. Tapi yang saya mau katakan adalah 4.000 orang ini adalah orang yang memiliki iman bahwa sekalipun sampai hari keempat pasti mereka akan menunggu, karena yang mereka butuhkan adalah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada hari yang ketiga 4.000 orang ini menerima mujizat Tuhan. Maukah saudara menjadi yang 4.000 orang ini yang menunggu sampai jawaban Tuhan datang di dalam hidupmu? Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau alami, yang kau butuhkan. Tapi kadang Tuhan mengizinkannya sampai pada hari yang ketiga supaya kau tetap berharap. Tujuan kita datang kepada Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Dan jika mereka kesuruh, ayat yang ketiga, jika mereka kesuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebahan di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara terkasih dalam Tuhan, katakan Tuhan peduli. Setelah 3 hari, Yesus melihat mereka kelaparan. Yesus tidak membiarkan mereka. Orang yang sudah menunggu mendengar firman Tuhan setelah 3 hari, Yesus tidak membiarkan. Allah kita Allah yang peduli. Jika kubiarkan mereka pulang, mereka akan rebah di jalan. Tuhan gak akan membiarkan kau tergeletak, saudara terkasih dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lihat hari yang ketiga, Yesus memberi mereka makan. Dan mereka pulang dengan kenyang ke rumah mereka masing-masing. Karena Tuhan tahu ketika diizinkan itu melebihi kekuatannya, dia gak akan mampu. Dia akan rebah di tengah jalan. Tuhan tidak akan membiarkan kau sampai tergeletak. Percayalah bahwa Tuhan akan mengangkat engkau. Bersabarlah sedikit waktu lagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang kecil, tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau ini saya geser, apa yang ada di hadapan saudara, yang ada di pikiran saudara? Ini saya geser. Anggap ini minuman bersoda. Lalu ini saya geser. Apa yang ada di dalam pikiran saudara? Saudara, ini lagi viral. Butterfly effect. Cristiano Ronaldo geser sesuatu. 57 triliun hilang dari sahamnya minuman bersoda tadi. Saya mau katakan, hal-hal yang kecil ketika kau di dalam Tuhan itu berdampak besar. Saudara, itu namanya butterfly effect. Hal yang kecil bisa berdampak hal yang besar. Saya pernah beli saham Antam, kodenya ANTM. Kalau nggak salah 100 lot saya beli. Karena Elon Musk buat start tweet di Twitternya, buat menambang nikel di luar sana, tambanglah nikel sebanyak-banyaknya. Saya sudah menyediakan uang yang banyak untuk itu. Begitu saya dengar, lihat tweetnya, saya beli saham Antam 100 lot atau 1000 lembar, ya Pak ya, karena 1 lot itu 100 lembar. Hari berikutnya dia nge-tweet lagi bahwa dia tidak akan menggunakan nikel untuk baterai mobil listriknya, tapi dia akan menggunakan besi yang diubah menjadi dioda. Saham Antam pada hari itu ambruk, dan saya dalam hitungan berapa hari, 1 hari aja rugi beberapa juta lah. Itu
Bagaimana mereka setia menunggu 3 hari ketika mereka mendengar dan mencari Tuhan. Adakah kita mencari Tuhan hanya supaya perut kita dikenyangkan? Tapi mereka menunggu dan mencari Tuhan sampai pada hari ketiga karena mereka rindu bertemu dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang keempat, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Bolehkah saya bertanya, saudara terkasih Tuhan? Murid-murid pada waktu memberi 5.000 orang makan, mereka adalah orang yang sama yang membagi-bagikan makanan kepada 5.000 orang ketika mujizat yang pertama dilakukan, yaitu ketika Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid adalah orang yang memberi ikan dan roti itu dibagi-bagikan kepada orang yang datang. Tapi pada hari itu, murid-murid yang menyaksikan, murid-murid yang memberi makan dengan roti orang-orang yang datang, bertanya kepada Tuhan, dari mana kita memberi mereka makan di tempat yang sunyi ini? Saudara, pernahkah kita merenung bagaimana murid-murid ini orang yang sama melihat, orang yang sama mengalami, orang yang melihat bahwa sisa 12 bakul dari 5 roti dan 2 ikan, mereka tetap bertanya kepada Tuhan, bagaimana di tempat sunyi ini kita memberi mereka makan? Bukankah kita sering seperti itu? Kita sudah melihat Tuhan menolong kita beberapa waktu yang lalu. Ketika kita mengalami hari ini, kadang-kadang kita menghilang pengharapan. Padahal Tuhan sudah menolong kita beberapa waktu yang lalu. Kita merasakan mujizat Tuhan, kita melihat mujizat Tuhan. Tapi kadang ketika kita mengalami persoalan hari ini, kita bertanya, di mana Tuhan aku mengalami ketika aku mengalami ini? Pertanyaan yang sama murid-murid juga ajukan, Tuhan bagaimana kasih mereka makan di tempat yang sunyi ini? Tidak ada tempat yang terlalu sunyi ketika Tuhan ada di tempat itu. Katakan amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kayak lagu kosong ya, lagunya salah satu, di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Itu kebalikannya, saudara Tuhan. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, di tempat sunyi sekalipun ada Tuhan, itu akan menjadi tempat yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan mengubahkan padang gurun menjadi padang rumput buat saudara. Bukan masalah tempat, tapi siapa yang ada di tempat ini. Ada satu lagu, tapi kalau maafkan saya kalau nggak terlalu tepat ya, tapi saya berdoa saudara bisa ini. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Segitu aja. Saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan itu surga bagi kita. Bukan masalah tempat, bukan masalah tempat, tapi ketika Tuhan hadir di tempat itu seperti di surga. Itu kenapa di dalam doa Bapa kami, Dia berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara terkasih dalam Tuhan, aku nggak peduli, saya nggak peduli di mana kau tinggal sekarang, di mana kau berada sekarang, dalam posisi apa kau sekarang. Mungkin lagi terpuruk, mungkin lagi di dalam persoalan dan pergumulan. Tapi saya mengatakan ketika tempat Tuhan hadir tempat itu menjadi tempat yang ramai, bukan tempat yang sunyi. Murid-murid melihat situasinya, murid-murid melihat keadaannya. Mereka seperti tidak ada pengharapan. Tapi mari kita belajar, bukan kita menghakimi murid-murid, bukan. Tapi mari kita belajar, ada hal penting yang perlu kita petik dari murid-murid ini yang melihat mujizat Tuhan pertama kali ketika Tuhan memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ada satu video ini singkat saja, boleh ditampilkan, mungkin gak ada suara tapi ya, ini anak kecil melemparkan bola bowling, belum sempat dia lemparkan dia sudah terjatuh, bolanya tetap meluncur. How God got our back every time we had lost hope. Boleh diulang? Satu kali lagi. Dan bowlingnya jatuh semua. Sudah cukup. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di belakang kita ketika kita tanpa pengharapan. Anak kecil ini tadi, memang beban itu lebih berat daripada dia. Itu beban berat, karena itu biasanya beban bola bowling itu untuk orang dewasa. Tapi anak kecil ini
dia bawa sesuatu yang berat melebihi kekuatan yang dia miliki. Tapi ketika dia belum selesai untuk melemparkannya, dia terjatuh. Tapi bola tetap menggelinding. Seringkah kita dalam hidup kita, baru kita memulai sesuatu kita sudah terjatuh. Kita berpikir ini sudah selesai. Mungkin kita berpikir this finish. Saya mau katakan not yet, belum. Dia tertunduk, anak ini tertunduk, dia gak mau melihat bola itu menggelinding. Saudara terkasih dalam Tuhan, tapi lihat bagaimana bola itu tetap berjalan. Dan bahkan mungkin kalau orang dewasa pun melempar, itu belum tentu bowling itu jatuh semua. Tapi ada yang ajaib. Ketika Tuhan bekerja di belakang kau, engkau sepertinya tidak ada pengharapan. Engkau sepertinya tidak ada hal yang engkau perlu ini kan banggakan. Tapi mau saya katakan, bahwa ketika engkau di dalam Tuhan, biarkan Tuhan yang meluruskan bola itu dan menjatuhkan semua rintangan yang ada di depan. Lihat bola itu terjatuh. Engkau akan berteriak dan bersukacita seperti anak kecil tadi. Jangan sampai tergeletak. Lihat bagaimana anak ini tadi tetap bangkit berdiri di dalam Tuhan. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat sunyi ini ada orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Yang kelima, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk. Nanti yang ketujuh nanti kita bahas ya. Kita langsung ke 6 dulu. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti, mengucap syukur, mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Yang keenam pertama, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Saudara, menarik untuk kita renungkan. Kenapa enggak waktu mereka berdiri Tuhan mengucap syukur saja? Kenapa mereka harus duduk? Tentu jadi pertanyaan dong. Begitu juga hidup kita. Ketika Tuhan akan bertindak, engkau harus duduk dan kau melihat Tuhan bertindak. Jangan ikut bagian. Seringkali ketika kita dalam persoalan, kita serahkan kepada Tuhan, kita juga ikut mengatur bagaimana Tuhan harus menyelesaikan persoalan kita. Lihat, ketika Tuhan akan mengucap berkat atas roti ini, Tuhan menyuruh mereka duduk. Jika Tuhan suruh kau duduk saat ini, biarkan Tuhan menyelesaikan persoalan. Saudara, seringkali ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita juga bertindak untuk menolong hidup kita. Pernah satu ketika gereja masih di Ahmad Yani, saya berdoa, Tuhan, waktu itu saya bilang pengangguran, ya nggak ada pekerjaan lah. Jadi saya berdoa sama Tuhan, ya beda-beda sama aja ya, nggak ada pekerjaan sama pengangguran sama aja, cuma bahasanya lebih halus. Jadi waktu itu saya berdoa, Tuhan, aku mau buka usaha, kirim kami modal, dan kalau bisa Tuhan bukan dari orang yang kami kenal. Itu doa kami. Waktu berjalan, beberapa bulan setelah itu doa kami terus kami doakan. Ternyata ada yang kirim, kasih cek, isi ceknya 5 juta. Pada waktu itu sudah gede sih. Tahun berapa ibu ya kita di sana ya, tahun 2012-an ya. 2010 lah, 2011 lah. 2010 ya Pak Gembala, yang waktu kita ke Sampit, habis dari Sampit, ya 2010 atau 2011 lah. Pada waktu itu sudah gede, itu tiba-tiba dikasih cek di amplop. Memang dia bukan jemaat kita, tapi bekas jemaat di gereja kita. Jadi dia kasih, ini saya kasih uang buat kamu, cek, tolong cairkan. Nah, lalu kami cairkan, saudara Tuhan. Kami buka usaha roti Bandung. Ibu Gembala ada foto-fotonya, masih ada di Facebook itu. Kalau saya lihat itu, saya ketawa sendiri. Lalu kami buka roti Bandung. Tapi dari uang 5 juta yang pertama kali saya belikan adalah bukan langsung modal. Waktu itu saya nggak punya sepatu untuk pelayanan. Tuhan, itu pun saya harus izin kepada Tuhan. Tuhan, ini kan untuk modal. Boleh nggak sepatunya lebih dulu untuk pelayanan, kami beli sepatu. Waktu itu saya beli sepatu mungkin 300 ribuan lah untuk pelayanan. Nah, berjalannya waktu, saudara Tuhan, yang mau saya saksikan adalah ketika engkau datang kepada Tuhan, kenapa nggak Tuhan tolong langsung pada bulan yang pertama? Sama yang tadi, seperti 3 hari, 2 hari. Kenapa nggak tolong pada bulan yang kedua? Kenapa harus pada bulan yang ketiga? Saya mau katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong kau. Jangan ikut bertindak ketika kau sudah berdoa. Pada waktu itu kami sempat mau pinjam uang untuk modal ke orang tua saya yang Pekanbaru. Sempat saya mau pinjam. Saya mau telepon mama
saya bilang kita telepon mama aja. Ketika kita sudah berdoa minta dari Tuhan, kadang-kadang kita ikut bertindak. Itu kenapa Tuhan katakan duduk, biarkan aku yang bertindak. Ketika mereka duduk dan melihat Tuhan mengucap syukur, kau lihat apa yang diberkati Tuhan ini, sanggup memberi makan 4.000 orang. Demikian juga kita. Jangan kau ikut bertindak ketika sudah kau serahkan kepada Tuhan. Cukup engkau duduk dan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya atau dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Pernahkah saudara ketika ngumpul bareng teman kita di ini ya, mereka makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul. Hari itu semua yang hadir makan sampai kenyang. Pernahkah? Saya rasa kita pernah mengalaminya. Kita ngumpul bareng teman-teman, lalu beli sesuatu makanan, lalu setelah kita makan sisa 1 atau 2, kita sungkan nggak mau ngambil. Pernah ya kita alaminya? Kita mau ngambil, aduh gak enak sama yang lain, sisa makan tinggal 2 lagi, nggak diambil nanti kebetulan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Makanan ini sisa, sementara masih ada orang yang lapar di antara kita. Pernah ngalami? Yang senyum-senyum sepertinya pernah ngalami. Nah, pada waktu itu mereka makan sampai kenyang. Alkitab mencatat bahkan sisa 7 bakul. Tuhan menyelesaikannya dengan sempurna, saudara Tuhan. Tidak setengah-tengah. Tidak hanya sampai engkau cukup untuk makan, tapi sampai kenyang. Ketika Tuhan bekerja dan memulihkan. Katakan amin, saudara terkasih dalam Tuhan. Ketika sudah Tuhan bekerja, Dia akan menyelesaikannya sampai selesai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Saudara, saya akan bukan bandingkanlah, tapi saya akan mengambil ini aja. Bukan perbandingan, apa ya kalau bukan perbandingan ya? Ya, perbandingan lah dengan waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan. Yang makan 5.000 orang. Jadi 5 tambah 2 dikurang 5.000, sisanya 12 bakul. Kalau matematika ilmu pasti, saya mau katakan ini ilmu luar biasa. Kalau pasti itu masih biasa, tapi kalau ini ilmu luar biasa. 5 tambah 2 dikurang 5.000, hasilnya 12. 5 roti 2 ikan tambah 2 ikan dikurang 5.000 orang yang makan, sisa 12. Tapi ketika Yesus memberi makan 4.000 orang ini, ikannya tidak dicatat, tapi rotinya dicatat. 7 roti. Ikannya boleh nggak saya gambarkan? Kalau saudara melihat sejumlah ikan, ketika ikan itu 1 atau 2, saudara pasti bisa tebak tiba-tiba itu 2 atau 1. Ketika jumlahnya itu bisa 4 atau 3, saudara kadang-kadang belum tentu bisa menentukan. Kadang-kadang ada ikan yang bertumpuk, ya kan? Atau 5. Karena apa? Saudara harus menghitung dengan teliti baru tahu saudara jumlahnya pastinya. Itu kenapa dikatakan di Alkitab kira-kira, berarti bisa saya gambarkan itu lebih dari 2. Karena kalau 2 saudara lihat sepintas pasti itu saudara bisa lihat, oh 2. Tapi Alkitab mencatat beberapa. Izinkan saya pakai ini. Yang tersedikit aja 3. Karena kalau 3 bisa jadi salah satunya numpuk. Saya pastikan ini lebih dari 2 karena beberapa. Kalau 2 saudara melihat sesuatu sepintas 1, pasti saudara bisa lihat itu 1 atau 2 bisa. Tapi kalau 3 belum, kadang-kadang enggak juga. Ada yang bertumpuk. Kalau 2 itu masih gampang untuk dilihat. Berarti lebih dari 2. Saya ambil nilai yang paling dekat dengan 2 itu 3. Jadi 7 ditambah 3 dikurang 4.000, sisanya 7 bakul. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita menalar atau merenungkan lebih dalam, jumlah ketika Yesus memberi 5.000 orang makan, itu lebih sedikit ikannya, lebih sedikit rotinya. Yang makan lebih banyak, tapi sisanya lebih banyak. Saya ulang ya, ketika Yesus memberi 5.000 orang makan, rotinya lebih sedikit, hanya 5. Ikannya lebih sedikit, hanya 2. Yang makan lebih banyak, 5.000. Tapi sisanya 12 bakul. Mari kita bandingkan ketika Yesus memberi makan 4.000 orang.
Rotinya lebih banyak, ada 7. Ikannya lebih banyak. Karena kalau beberapa itu saya nggak bisa pastikan 2. Beberapa pasti lebih banyak. Yang makan lebih sedikit, 4.000 orang. Tapi sisanya lebih sedikit, yaitu 7 bakul. Saudara, semakin mustahil, semakin tidak mungkin, engkau melihat semakin Tuhan melakukannya luar biasa. Seringkah kita berpikir dalam hidup kita, terlalu sulit aku untuk bangkit dan berubah. Saudara, jika saudara saat ini orang yang berproses dalam berubah, saya nggak menghakimi engkau melakukan dosa, tapi saya tidak kompromi terhadap dosamu, tapi saya mau engkau berproses. Ketika engkau berproses untuk berubah, saya menghargai prosesmu, kesempatan yang diberikan Tuhan. Ingat saudara terhadap Tuhan, ketika seorang perempuan berdosa datang kepada Tuhan, dibawa oleh orang, mereka berkata kalau zaman Musa itu dilempar dengan batu, lalu dibawa kepada Tuhan, Tuhan nggak ngomong sepatah kata pun. Lalu mereka menuntut untuk Tuhan menghakimi perempuan ini supaya diderajam dengan batu, seperti pada waktu itu adalah hukumannya pada waktu itu yang kedapatan berzina. Mereka terus berteriak. Yesus hanya menulis di atas tanah. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Lalu Yesus berkata, kalau didesak terus dia berkata, siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa, dialah lebih dulu yang melempar wanita ini. Saudara tahu, tidak ada satupun yang datang mengambil batu dan melempar perempuan ini. Bahkan satu-satu pergi, terutama itu lebih dari orang yang lebih tua dulu. Semua akhirnya tinggal Yesus dan perempuan ini. Saudara tahu apa yang dikatakan Yesus? Manakah mereka yang akan menghukum kau? Tidak adakah lagi katanya? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak akan menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara terkasih dalam Tuhan, terkadang ketika kita melihat orang berproses, kita berontak. Orang yang mungkin proses berubah dengan karakter yang lama, kita mengasingkannya. Justru orang-orang seperti itu. Mungkin ada dari saudara yang ketika mendengar firman masih tertidur, atau mungkin main HP. Ketika saya melihatnya, saya tidak akan menegur saja, hanya berdoa, Tuhan berkati orang. Karena ketika Tuhan memberi kesempatan, kita juga harus memberi kesempatan bagi orang-orang seperti itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup kita harus hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika perbandingan ini tadi saya sampaikan, bukan untuk apa saudara Tuhan, supaya engkau bisa melihat dengan jumlah yang lebih sedikit pun, bahkan sisanya bisa lebih besar. Apa yang ada padamu saat ini, serahkan kepada Tuhan untuk diberkati. Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? 5 roti. Kenapa Tuhan perlu melibatkan kita untuk Tuhan melakukan sesuatu? Karena Tuhan mau kita bekerja sama kepada Tuhan, supaya mau kita itu jadi orang yang aktif di dalam Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya undang pemain musik, terbatas saya nggak lama karena saya harus ke rumah kakak saya. Saya undang pemain musik, dan kita juga akan ada perjamuan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat ketika Yesus memberi 4.000 orang makan ini, kita belajar bahwa di tempat di mana kita berada, sekalipun menurut kita itu mustahil dan sukar, ketika Yesus ada di tempat itu, Tuhan juga mengadakan mujizat di tempat itu. Tempat itu sunyi kata murid-muridnya, tapi juga di tempat itu Tuhan melakukan mujizat. Saya berdoa supaya kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Boleh saya berdoa untuk kita semua dulu, kita tunduk kepala. Bapa yang baik, Bapa hamba mengucap syukur buat siang hari Tuhan. Biarlah semua kami yang hadir di tempat ini tilik sampai ke hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Bapa, layakan kami, beri kami hati yang baru dan roh yang baru. Beri kami hati yang lembut Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah kesembuhan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, jalan keluar bagi yang memiliki persoalan. Terimalah berkat dan anugerah Tuhan atas kebaikan Tuhan dilimpahkan semuanya dalam hidupmu. Jadi dan berbuahlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak hambamu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
sudah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap benih firman-Mu yang Kau tabur dalam hati kami yang subur akan bertumbuh dan berbuah. Berbuah sangat banyak dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus atas kemampuan yang turun ke atas kami pada saat ini, di mana kami dimampukan untuk melakukan setiap perintah-perintah-Mu yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Kami tidak mau menjadi pendengar saja, tapi juga kami mau menjadi pelaku firman. Mari Roh Kudus urapi kami semua, dan kami percaya ada kuasa yang mengalir dan memampukan kami untuk melakukan setiap firman yang sudah kami dengar, yang sudah ditabur dalam hati kami yang subur, dan mampukan kami untuk melakukannya. Kau juga memberkati hamba-Mu Paulus yang sudah menyampaikan firman. Tuhan, Engkau sudah menyingkapkan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus pakai Paulus dengan luar biasa. Di dalam dia merenungkan firman, di dalam dia membaca firman, Engkau buat dia mengerti. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran firman-Mu dan boleh disampaikan melalui hamba-Mu ini kepada kami yang rindu akan firman-Mu. Dan firman-Mu Kau akan buka buat Paulus yang merenungkan firman-Mu. Kau pakai dia dengan luar biasa. Kau urapi dia, dan juga apa yang dia kerjakan dalam pekerjaannya sebagai ayah, sebagai suami. Tuhan, Engkau berkati, boleh menjadi suami yang berguna buat istrinya. Engkau berkati Paulus dan juga Angel istrinya dengan berlimpah-limpah. Pengurapan-Mu Engkau limpahkan tercurah atas hidup mereka, dan juga keluarga ini boleh Kau pakai dengan luar biasa. Dan juga kami yang mendengarkan firman-Mu, mampukan kami juga Tuhan untuk bisa mengerti setiap firman yang disampaikan. Mampukan juga kami untuk melakukannya, apa yang sudah kami dengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Sebentar Tuhan, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa waktu kita menerima roti dan anggur, kita mengingat kembali apa yang pernah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat kita. Kematian Yesus menebus kita dari kepemilikan iblis. Dan kita percaya bahwa sekarang kita adalah milik Kristus. Kematian Yesus juga menggantikan posisi kita karena dosa yang kita lakukan. Harusnya masuk neraka, tapi Yesus mati menggantikan posisi kami, dan kami sekarang adalah orang yang bebas dari hukuman neraka, dari hukuman dosa, dan melalui Yesus kita menerima hidup yang kekal. Melalui kematian Yesus, kita sekarang adalah orang yang bebas. Dan melalui perjamuan kudus ini, kita mengingat kembali apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang Bapa berikan. Yesus mati buat kita, dan Bapa itu baik. Dan Yesus mati buat kita adalah pribadi yang baik. Dan mari saudara, kita datang kepada Dia. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus lakukan buat kita. Layakkan kami untuk menerimanya Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami dengan darah-Mu yang penuh kuasa menyucikan, menghapus dosa-dosa kami, di mana kami layak untuk menerima tubuh dan darah. Sucikan juga tangan-tangan yang melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus yang percaya, yang siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan. Telah kulihat
pada saat ini hidup dalam dosa, ada pengampunan di dalam Yesus. Masih ada pengampunan di dalam Yesus. Dan Yesus katakan, aku pun tidak menghukum engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Melalui kematian Yesus ada pengampunan yang diberikan kepada kita. Dan setelah kita diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dan melalui perjamuan kudus ini, bukti daripada kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara, melalui perjamuan kudus ini, kita tinggalkan manusia lama kita dan hidup pada manusia baru, hidup di dalam Kristus. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dia menjadikan kita orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang bebas dari hukuman neraka. Mari kita terima dengan iman, percaya kepada Dia. Engkau adalah orang yang bebas. Engkau adalah milik Kristus. Engkau adalah anak. Dan Yesus adalah Bapa kita. Mari berikan ucapan syukur. Berikan pujian dan penyembahanmu, bukti tanda syukurmu. Di dalam nama Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Hati kami menyembah Engkau. Hati kami memuji Engkau. Kami bersyukur apa yang sedang Kau lakukan buat kami. Engkau mati buat kami, untuk menebus kami, untuk membebaskan kami. Kami milik Kristus. Kami orang yang bebas di dalam Yesus Kristus. Terima kemerdekaan, terima kebebasan di dalam Yesus. Rawat Tuhan turun dalam kami. Mari saudara angkat tanganmu, Roh Kudus turun ke atas engkau. Waktu Roh Kudus turun ke atas engkau, engkau menerima kuasa. Kuasa yang besar engkau terima, di mana engkau sekarang dimampukan untuk tidak hidup dalam dosa, dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Engkau akan menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Terima pengurapan Roh Kudus, di mana Roh Kudus turun ke atas engkau. Kuasa Allah menaungi engkau pada saat ini, di dalam nama Yesus. Terima
renungan sepekan. Seperti biasa, hari Kamis kita ada doa malam di tempat ini jam 19.30, dan hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Kita juga ada live streaming, dan kalau saudara jemaat Tuhan yang terkasih mau datang langsung beribadah, mengikuti langsung, kami sangat membuka pintu yang lebar. Amin. Puji nama Tuhan. Jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dan beribadah bersama dengan kami, dengan kasih Kristus, boleh melambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Di sebelah kanan kita ada jemaat yang baru. Selamat bergabung, selamat datang di tempat ini Bapak, Ibu. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya berjemput kita untuk bangkit berdiri. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa bagi bangsa kami, bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami tidak mau terhilang setiap jiwa-jiwa yang ada di luar
luar sana Tuhan. Baik orang yang belum mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan. Biar mereka pribadi lepas pribadi boleh diselamatkan di dalam Engkau Tuhan. Mereka kepunyaan-Mu Tuhan. Biar mereka boleh melihat Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Indonesia boleh melihat Tuhan Yesus yang luar biasa. Indonesia boleh melihat salib-Mu. Indonesia boleh melihat pengorbanan-Mu. Setiap mata-mata yang tertutup Tuhan bukan lebar-lebar Tuhan. Biar mereka melihat kasih-Mu. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Umat-Mu yang ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi Indonesia. Biar setiap orang terus berdoa bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau terus berlutut bagi bangsa kami untuk jiwa-jiwa yang di luar sana. Buat pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami patahkan setiap sakit, penyakit, virus, apapun itu Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tidak ada kematian Tuhan, tapi ada kesembuhan yang luar biasa bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan berkati. Tuhan pimpin pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada roh yang takut akan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Roh yang takut akan Tuhan, jiwa-jiwa kepemimpinan yang berseru kepada Yesus, yang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, yang terus datang kepada Tuhan. Tuhan, terjadi lahir atas pemerintahan di tempat di bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan ada atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi Kalimantan Timur, Samarinda, semua Tuhan, setiap pulau yang ada di Kalimantan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin kota ini Tuhan, pulihkan kota ini menjadi kesukaan-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengalir di kota ini, melawat kota ini Tuhan, melawat kota kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turun, Tuhan memberkati kota kami, Tuhan melawat kota kami menjadi kota kepunyaan-Mu, kota yang memuji menyembah Yesus. Dan kami percaya Tuhan, gereja kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami Tuhan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap bangku-bangku yang kosong di gereja ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan, jiwa-jiwa yang mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari timur, barat, utara, selatan akan datang berdoa-doa datang ke tempat ini memuji menyembah Engkau. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, setiap jiwa-jiwa yang ada di kota kami dipulihkan, dibenarkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Setiap jiwa-jiwa yang terhilang kami terebut mereka, kami tarik mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka akan kembali ke tempat ini. Mereka akan memuji menyembah Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gembala pembina kami, Bapak Niko Nonoto Harjo dan keempat wakilnya, Gembala Royan kami Bapak Andi Markus dan wakilnya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Gembala Royan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pelayanan mereka. Kami percaya Tuhan, setiap visi misi mereka semua berasal daripada Tuhan. Mulut bibir lidah mereka disertai Tuhan dengan luar biasa. Oh terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi gembala kami di tempat ini, Bapak Nathanael Abraham Tuhan, dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang memakai mereka dengan luar biasa. Setiap langkah kaki mereka Tuhan berkati, Tuhan sertai dengan begitu dahsyat. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memakai mereka dengan luar biasa. Engkau yang memimpin hamba-Mu, gembala kami di tempat ini Tuhan, untuk menjadi Bapak rohani kami di tempat ini Tuhan. Tuhan akan memakai hamba-Mu dengan dahsyat dan ajaib. Engkau akan yang memperlengkapi dia dengan luar biasa. Engkau yang menyertai dia dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, setiap mulut bibir lidahnya ketika menyampaikan firman-Mu, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melangkah untuk menyampaikan firman-Mu, penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup gembala kami Tuhan. Bahkan Ibu Gembala kami Tuhan pakai dengan luar biasa menjadi penopang bagi keluarga, bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada roh
roh sehati di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan Wakil Gembala kami di tempat ini, Bapak Surenata dan Bapak Paulus Bindu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan kasih Yesus, dengan kuasa yang luar biasa daripadamu, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang merangkul mereka, sehati sepikir di dalam Engkau. Mereka bersama bergandengan tangan, menjangkau jiwa-jiwa di luar sana hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika gereja lahir dari Tuhan, lahir dari roh yang takut akan Tuhan, Tuhan akan hadir di setiap gereja-gereja yang ada di yang ada di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan hadir, Tuhan akan melawat, Tuhan akan persatukan gereja-gereja yang ada di bangsa kami Tuhan. Setiap gereja-gereja, biarlah Tuhan memuji menyembah Engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, memiliki roh yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Biar gereja-gereja berkobar-kobar, memiliki api yang berkobar-kobar di dalam Engkau untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, Tuhan berkati Bapa. Setiap keluarga-keluarga Tuhan berkati. Anak-anak muda Tuhan berkati. Orang-orang tua, anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati. Kami percaya akan dibulakan bangkit generasi-generasi Yeremia di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda akan dibangkitkan, orang-orang akan dibangkitkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang melayani Engkau siang hari ini Tuhan, biar Tuhan taruh hati yang melayani, hati yang mengasihi, hati yang mencintai Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa kami, semuanya dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan pulang dan kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kirapata sakarapara. Kami nyatakan Yesus berkuasa atas hidup kami. Kami nyatakan Yesus berkuasa atas gereja kami, kota kami, bangsa kami Indonesia. Dan kami juga nyatakan bahwa Yesus berkuasa atas seluruh dunia. Mari saudara kekasih Tuhan, pulanglah. Mari angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari kita, memberkati kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat siang, Yesus memberkati.